Ketawa dia. Konteks adalah judul, itu termasuk konteks. Tekstual apa yang tertulis. Ini judulnya, konteksnya Yesus sama Tuhan. Konteksnya aja adalah Yesus sama Tuhan. Kok kau tanya pula sama aku konteksnya apa, Dek? Iya, itu kan dia konteksnya itu ya. Ketika Yesus itu bicara dengan para pengikutnya itu. Di situ itu Yesus makanya, hamba Tuhan atau muridnya yang hamba Tuhan tertulis? apanya? Yang tertulis sebagai perikop atau judul atau konteks ayat itu, apakah murid Yesus hamba Tuhan atau Yesus yang hamba Tuhan? Aduh, parah ini orang. Inilah doktrin. Inilah orang-orang NPD, bener teman-teman. Orang-orang NPD itu mereka bodoh tapi nggak sadar dengan kebodohannya, pengen ngajarin kita ini. Kita yang belajar, mereka mau ngajarin. Sementara sudah tertulis bahwa Yesus hamba Tuhan, dia bilang bukan. Apa konteksnya? Konteksnya aja adalah Yesus hamba Tuhan, Dek. Inilah ciri-ciri orang NPD. Tidak sadar dengan kebodohannya, pengen ngajarin orang pula, pengen diskusi pula sama saya. Bukan, maksudnya gini, Mbak. Maksudnya gini. Ketika Yesus itu berbicara tentang itu keilahiannya ada. Saya tanya ada sama kamu. Manusianya ada. Iya udah, Gitu saya loh. tanya sama kamu. Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Siapa yang ngomong ini? Gimana? Ulang. Makanya kamu kalau diskusi lintas agama itu pakai Bible-mu. Kamu juga siapkan Bible biar kamu juga baca ayatnya. Ini nggak siap-siap. Saya lebih siap daripada kamu loh tentang kitabmu. Ada tertulis dalam kitabmu, dalam perikop Yesus hamba Tuhan. Di dalam itu dikatakan bahwa genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Yang bicara di situ siapa? Lo mau bicara tentang Bible? Gue ambilin Bible biar kau Lu gue ngomong muka lu jauh. NPD banget nih orang-orang ini. Nih, gue ambilin Bible-nya. Lo baca Gak sudah cocok situ. lu pakai gue, Bang. Gue. Gue lu. Gaya lu jauh. Apa kamu bicara sudah? Coba kau buka dulu Buka apa? dalam kitab Matius pasal ke-12 nomor 17. Nomor Nih orang 17. NPD, asli NPD. Ayat akut 17 itu. apa nomor 17? Nomor lah, ayat itu istilah dalam Al-Qur'an dari kata ayah. Mana ada kitab kau pakai ayat, kitabmu tuh nomor. Orang Yunani pengen pakai ke Arab-Araban ini. Bunglam. Ayat itu bahasa Arab, ayah. Parah nih NPD itu udah ngerampok istilah Islam lagi. Aduh. Ketawa pula dengan bangganya. Mbak, heran nih orang sekali-sekali lah kau masuk gereja biar kau tahu kalau orang mau baca Alkitab atau baca Injil itu tahu itu. Tuh. Ayat itu bahasa apa? Ayat itu bahasa apa? Woi. Apa tadi Kalian yang memang NPD kalian itu, menghina agama Islam, tapi istilah Islam kalian comot, kalian ambil. Enggak. Udahlah jawab aja, udah baca aja. Baca Dalam yang kitab mana? Matius pasal ke-12 nomor 18, baca. Entar, aku bukain dulu. NPD memang kalian itu loh. Matius ya? Diajarin malah nolak sama budak gembala. Bukan nolak. Ajarnya gue juga nggak jelas. Loh, Apa mau diterima? tadi ku tunjukkan kau bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Kau bilang nggak jelas, berarti kau bilang Bible kau nggak jelas, Dek. Ada-ada aja loh. Matius. NPD-nya tuh NPD akut mereka ini loh. Ngaku anak Tuhan, padahal anak orang. Ngaku deket sama Tuhan, entah iya entah enggak. Diakui sama Yesus juga kagak. Merasa selamat masuk surga, kelakuan kayak Dajjal. NPD kalian itu serius. Parah. Yang bicaranya itu lebih dajal daripada yang disebutin. Biasanya dajal itu bicaranya tetap dajal gitu. Dajjal mungkin artinya kan apa? Setan. Dajjal mungkin dibilang setan. panggil manusia. Parah ini orang. Paling setan itu panggil dengan setannya. Dajjal dibilang Gitu, Mbak. setan pula. Tersinggung Dajjal sama lu. Dajjal tuh lebih tinggi.
Dajjal itu kualitas keiblisannya lebih tinggi daripada setan. Minder setan dibilang dikatain Dajjal. Kau pun nggak ngerti bedanya Dajjal sama setan. Udah banyak ngomong, kau nggak ngerti apa-apa. Udah, kau baca aja kitabmu itulah. Ngomong tapi kayak mencret. Dek, mending tuh nggak usah ngomong lah kalau nggak ngerti apa yang kau omongkan, Dek. Bukan nggak ngerti, Mbak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah baca-baca kitabmu dulu, Dek. Bentar. NPD akut kawan-kawan kita ini ya. Matius tadi ya? Iya, Matius 12 nomor 15 sampai 18. Matius 12. Coba. Kali aku nguap ya. Kenapa? Tahu nggak teman-teman, salah satu implikasi orang-orang MPD itu pertama jahil berjamaah, kedua lo buka kitab apa di HP itu? Nggak ada urusannya, kau buka aja kitabmu, kau baca sudah. Kok sibuk kali kau mau aku buka pakai laptop, kayak apa urusannya? Yang penting kau baca di kitabmu, bener nggak itu ada ayatnya? Lula dulu, mungkin lu jauh. Udah jawab aja, hahe. Baca dalam Matius pasal 12 nomor 18. Ya udah baca. Ini 12 nomor 18. Itu paha lu kelihatan tuh, kelihatan lagi korengnya. Ini Merusak koreng. mata ini. Lo yang ada koreng. Gak ada gue. Dah. Matius 12 nomor 18 baca. Bentar. Ini aku cariin ke bawah. 18, lu pakai ini, pakai hot pen lu. Cowok pakai hot pen lu. Parah. NPD emang nih. Lu pakai cangcut doang barusan. Merusak peradaban lu Udah lanjut baca lagi, Dek. Lu tuh yang ada ade aja lu, baca tuh. Baca tuh Matius 12 nomor 18, baca lu, muka lu jauh, baca. Nah, kitab suci kan diletakin di paha yang berkoreng pula. Aduh. Nih. Memang gak ada adab ini orang. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Baca kuat-kuat. Ini ya. Baca. Yesus. Anjingnya lagi diliatin. Enggak, lagi putar kamera sembarang. Gue bacain ya. Ya bacain. Karena ngapain lu ngeliatin helm lu yang harganya biasa itu kecuali helm mahal lagi. Gue bacanya dari Yesus menyembuhkan itu kan konteksnya itu dari atas. Katanya lu mau liatin kitab lu, ngapain muka lu yang diliatin? Apaan lu? Kan disuruh baca. Iya, tapi kitabnya kita lagi nggak butuh muka lu jauh. Itu kitab lu unjukin gih. Unjuk atuh. Kumaha tah? Parah masih Kelvin Suamiku lagi tulisannya. Suami lu Tuhan. Serius? Yesus suami lu? Parah nih NPD akut ini. Lu laki coy. Yesus laki lu? Parah Lihat nggak? Apa? Baca 18. Aduh, muka lu jauh. Nih. Nggak kelihatan, kameranya nggak terang coy. Ya udah lu baca aja udah. Ya Allah. Baca ya. Gue baca dari awalnya. Yaudah baca. Biar paham nanti ya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sahabat. Pak Bobon tidak salah dengar. Itu kan dia. Bukan pada hari Sahabat, nggak ada hari Sahabat, adanya hari Sabat. Aduh ya Allah berat cobaan gue. Nih. Nggak ada hari Sahabat. Lu pikir hari apa Sahabat? Hari Sabat adanya. Gue bacain ya.
Lu baca ayat berapa? Pasal berapa? Kitab berapa? Kitab apa? Alamak. Nih. Lu baca kitab apa? Ya Allah. Nah, Tuhan tolonglah, aku sedang lihat nggak? bingung. Pusing kepala aku memikirkan Oten. Disuruh baca Hai. tapi dia sok keren. Baca kitab Matius deh. Aduh deh, ya Allah. Dengar dulu, saya bacain ya. Setelah Matius. pergi dari sana, Yesus Itu pasal keberapa, Dek? Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya pas, Allah. ya dia kan dari 9 baru turun ke bawah. Mama tolonglah, aku sedang bingung. Dengar nggak? Pusing. Pasal 12, Dek. Nggak bisa hanya mau ambil saja dari tengahnya, Mbak. Dia harus Yang gua baca tanya dari tuh pasal awal. kedua. Kan itu beda perikop. Perikopnya kan udah beda itu. Iya beda perikopnya, tapi kan dia sambung, Mbak. Nggak bisa kita mengertinya cuma satu ayat doang, kan? Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Bagaimana caranya kan gini? Bagaimana cara kita memade mancuk kepala doang, kakinya enggak? Mama tolonglah. Kan nggak aku masuk akal tuh. Yaudah, aku Bacanya kan harus lengkap, Mbak. Nggak Iya, bisa aku hanya baca. copot satu ayat. Bacalah sayang. Wah, makanya aku bacain. Bacalah. Tenang. Aku bacain. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadah. Ya. Dia disitulah ada seorang yang mati. Sebelum tangannya, mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Itu Hari konteksnya. Sabat. Ya Allah, ya Allah, Ya. ya Allah, diganti lagi. Gak ada hari Sabat. Adanya hari Sabat. Ya, hari Sabat. Soalnya, terus Bagus. itu kan konteksnya dia itu masuk rumah ibadah untuk penyembuhan kan. Itu konteksnya. Makanya dia terus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Hari Sabat. Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jikalau seseorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, Hari Sabat, boy. Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. setengah mati gue sebutnya, R-nya. Gak ada R di situ, boy. Gak ada R, boy. Hari Sabat. Sabar. Nah, lanjut nggak? Itu konteksnya dia itu kan dia menyembuhkan orang ya, itu konteksnya. Iya. Lanjut nggak? Lanjut. Lalu kata Yesus kepada mereka, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sahabat seperti tangannya yang Gara-gara lain. itu hari Sabat. Nah, dengarlah itu kan konteksnya itu dia itu Konteksnya menyembuhkan pada hari Sabat. Makanya orang tanya, diketawa lagi. Onde Udah. mande bunuh indah talok malawan anak iko gilonyo Allah luar biasa.
Dek, Ah, saya minta kamu tadi itu baca di perikop yang mana? iya kan dia harus bacanya itu, nggak bisa baca cuma satu doang kan? Iya, tapi kenapa lu nggak baca yang ayat ke-15-nya, Cong? Kan itu kan ke bawahnya. Ya baca. Ah, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkirlah dari sana. Nah, itu makanya dia lanjut ke ayatnya ke-15. Banyak orang-orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka. Itu kan Itu konteksnya ayat berapa? menyembuhkan. Itu ayat 15. berapa yang kau baca? Ayat berapa yang kau baca? 15. Coba Ya, lihat. baca yang ayat 15, coba baca. Nah, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Nah, itu konteksnya menyembuhkan ya. Iya, terus? Dia dengan keras melarang mereka memberitahukan Gatul, siapa dia, tulung, gatul, supaya tulung. genaplah Sinang, firman gatul. yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Itu, dengar nggak itu? Apa? Paham nggak itu? Ya, Nubuat. baca. Nah. Baca ya, nubuat. Itu kan sudah Ah, dinubuatkan. Ya, udah sekarang Bunda Hmm. nanya sama kamu ya, Nak. Ya, oke, siap. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Siapa itu yang bicara? Siapa itu yang bicara? Ya, cari. Aduh, anting Yang aku mana? jatuh. Ayat mana? Ayat mana? Itu yang 18-nya. Lihatlah, itu Ih, hambaku buset yang amat. Siapa itu yang bicara? Oh, yang 8. Lihatlah hambaku yang kupilih. Ya, itu kan. Tapi jangan sampai situ doang. Saya Baca mau terus ke nanya. bawahnya. Saya mau nanya itu Biar yang bicara kamu siapa? ngerti. Oh, ya. Nah, itu kan Nabi Yesaya kan? Tuh, Ya. tuh. Nabi Nah, Yesaya. Berarti Lihatlah. Ah, dengar dulu baik-baik. berarti Yesaya itu Tuhan karena dia punya hamba. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Siapa di situ yang bicara bahwa lihatlah? terus ke bawah. Yang saya tanya itu Terus ke bawah doang. dulu. Jangan cuma satu doang. Iya, saya Terus tanya baca itu sampai yang di bawah, baru yang kau saya tanya mengerti. itu yang ngomong siapa? Lihatlah hambaku. Nggak bisa kau comotin itu doang dong. Yang saya tanya itu siapa yang bicara? Bokir. Iya, makanya supaya kau bisa tahu itu kan baca semua ke bawahnya. Udah diam dulu kau di situ ya. Udah diam dulu ya. Atau ada yang normal nih. Sinang gatulo, tulung gatulo. Halo Michael. Diam kau dulu, Dek. Ya. Ya. Michael muslim atau non muslim? Non muslim. Saya Kristen. Oke. Tolong bantu saudara Anda dulu. Saya cuma mau nanya satu hal aja. Yang bicara dalam kitab Matius pasal 12 nomor 18 itu berbicaranya begini nih. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Ku di situ siapa? Nah, Ibu perhatikan. Perhatikan di ayatnya yang di sana ayat 18 lah. Ini nubuatan Tuhan kepada Nabi Yesaya di perjanjian Ya. lama. Kalau kita baca di perjanjian lama. Nah, Ibu lihat Ya, di situ. saya Itu tahu, suara Tuhan saya kepada tahu itu Yesaya nubuat. tentang Nah. nubuat yang akan disampaikan Ya. kepada akan datang. Yang disampaikan sini akan datang orang yang diutus yaitu Yesus. Ya. Nah, Ingat berarti itu. Yesus di situ Nah. hamba Tuhan nggak? Nah, di sini lihatlah. Lihatlah, dengar dulu. Itu Lihatlah, hambaku yang itu hambaku. kupilih, Hamba yang itu kukasihi. siapa? Aku Ini itu siapa? nubuat. Coba jawab. Ini Iya, nubuat saya tahu. Ya Allah, saya tahu ini kalau itu nubuat nubuatan. sebelum Tuhan Yesus hadir. Nah, sekarang saya tanya. Dinubuatkan kepada Yesaya. Jadi Iya, saya kelahiran tanya. Tuhan Yesus ini sudah dinubuatkan sebelum dia lahir. Iya, yang saya tanya, ku itu siapa? Hamba di situ siapa? Ku itu merujuk kepada siapa ku? Inilah hambaku. Siapa aku di situ? Yang mana yang maksud Ibu? Inilah hambaku. Itu kan nubuatan. Siapa Iya. aku di situ? Aku tuh siapa? Sekarang Ibu, di sini menunjukkan kepada Yesus, tetapi Yesus sebagai di sini 100% hadir sebagai 100% manusia, tetapi dia juga 100% Allah. Yang saya tanya,
inilah hambaku. Aku di situ siapa? Sabar. Sinang gatul. Allahu Akbar. Takajui ambo, ha, takajui bundo nak. Takajui bundo, takajui yo anak, oh ya bundo, takajui apa? Siapa di situ aku? Lihatlah, itu Lihatlah. hambaku yang kupilih. Siapa di situ aku? Ini nubuat. Iya, yang di- saya tahu. Ya Allah, diulang-ulang mulu nubuat. Saya tahu kalau itu nubuatan Yesaya, dan bahkan saya tahu ayatnya di mana. Bukan nubuatan Itu Yesaya. Ini Itu nubuat yang nubuat dinubuatkan di kepada dalam Yesaya. Aduh, ya Allah, ini orang. nanti akan datang Ini kelahiran apa sih? Tuhan Yesus. yang saya tanya itu, dengar. Saya tahu yang kamu jelasan itu, saya udah nangkap. Itu nubuatan yang dikutip dalam kitab Yesaya tentang kelahiran Yesus, betul? Nah, di dalam nubuatan itu Yesus di situ sebagai aku atau sebagai hamba? Di sini kalau kita bilang konteksnya Yesus sebagai hamba, dia bisa menjadi manusia, bisa juga Ya udah. 100% Tuhan. Ya udah, kalau begitu dia hamba Mengerti bukan? konteks itu dulu. Aduh Mak Jang, saya tanya, lihatlah itu hambaku. Berarti aku di situ Yesus dan hamba adalah Yesus. Berarti Yesus hamba dirinya sendiri gitu. Tidak. Dia sebagai manusia. Makanya kamu jawabnya yang jelas lah. Oke. Inilah hambaku. Aku di situ siapa? Jawab. Aduh, NPD Nah, di berjamaah sini aku ini di sini. hotel. Nah, dengar. Di sini aku di sini menunjukkan kepada Yesus. Nah, sekarang Berarti yang dengar. ngomong di situ Yesus. Yang hamba siapa? Di sini nubuatannya dari Tuhan kepada Yesaya tentang Yesus. Di sini menunjukkan hamba kepada Yesus. Tetapi di sini kalau kita bicara tentang Yang Yesus, berbicara konteksnya di situ. berbeda. Adik, yang bicara begini nih. Di dalam kitab Yesaya berbicara begini. Inilah dia hambaku. Siapa itu? Yang berkata inilah dia. Nah, ini firman yang disampaikan kepada Yesaya. Oh, jadi tentang firman yang kedatangan berbicara. Yesus. Oh, jadi Iya. yang bicara itu firman. Oh, ingat teman-teman ya, yang berbicara di situ. Apa nih orang katanya iya tapi bukan. Yang benar yang mana? Lihat, ini maksudnya ibu mengerti ini dulu. Lihat. Aduh. Itulah Dengar ya, kau jangan ngejelaskan apa yang udah kupahami. dimaksudkan itu suara Tuhan kepada Yesaya yang menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, di sini hambaku dimaksudkan di situ Yesus, tetapi Yesus di sini kalau kita bicara dalam konteks Yesus, itu bisa 100% Tuhan dan 100% manusia. Di mana tertulis Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia? Coba, yang pertama di sini kalau kita bicara belajar tentang kita memahami. Aduh, majang 100% yang mana onde manusia dia bisa mandela. merasakan Memang apa, lagi bisa gilo merasakan. kalian kesadu-sadu. Gilo, asli gilo kalian. Oh, Yang saya tanya itu, ada perkataan Tuhan. Lihatlah, itu hambaku. Yang bicara di situ tuh Tuhan yang mana? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Gitu aja nggak ngerti. Payah. ini Tuhan Bapak bicara maksudnya ini Allah. Nah, menyampaikan Bapak bicara firman-Nya tentang kepada siapa? Yesaya. Bapak bicara tentang siapa? Tentang siapa yang akan datang siapa? Hambaku itu siapa? Yesus kan? Iya. Nah, datang nggak Yesus sebagai hamba? Terjadi itu. Terjadi. Aduh, Maja. Nah, di sini maka jam dulu kau. Maka kalau kau bilang Yesus itu hamba, berarti Yesus itu punya Tuhan, yaitu Bapa. Maka Yesus adalah hamba Bapa, setara sama aku. Aku juga hamba Tuhan, dia juga hamba Tuhan, samalah kami. Dari mana aku bilang aku menghujat itu? Mbak, sekarang itu kan dia bicara itu dalam konteks dia sebagai manusia, sebagai Konteknya. daging. dia Saya bicara tanya, sebagai konteks Yesus dia itu sebagai hamba Tuhan manusia. bukan? Yesus itu hamba Kalau Tuhan kau bukan? tidak paham konteks, makanya saya bilang Ya kalau konteksnya kau kali. tidak paham itu Konteks sama aja bokong. apa konteks? Arti konteks apa deh? Arti konteks itu apa? Iya, dia berbicara ketika dia kan Arti itu daging konteks. manusia. Arti konteks adalah Makanya ini saya jawaban. bilang dari Oh my tadi. God, oh my Coba God. kalau Oh mbaknya my God. paham, Arti konteks baru apa, Dek? bisa Saprul, kita jelasin. Saprul. Bagaimana- Arti konteks. bagaimana my- itu mbaknya Udah, itu diam, cukup tanya satu ayat. Duh. Sekarang saya mau tanya sama Mbak dulu. Sudah Apakah selesai itu. Muhammad melakukan yang seperti Mbak lakukan ini atau tidak? Enggak lah, saya kan Enggak. bukan nabi.
Masa Nabi Muhammad ke TikTok kan? Ya enggak lah. Maksudnya Kan enggak ada tidak ini. Maksudnya Muhammad suka nyerang-nyerang agama orang kan tidak? Oh, Saya tanya ini. saya Tidak lah. yang nyerang agama orang siapa di sini kok ngerasa diserang? Kamu Maksudnya ngerasa diserang. seperti yang Mbak ada lakukan sekarang ini. Saya mau tanya Oh, Nabi dulu. Muhammad nggak pernah TikTok kan? Nggak ada TikTok dulu. Ya, tidak, maksudnya tidak pernah berbicara atau singgung-singgung. Oh, ada ketika Nabi Muhammad mengatakan telah kafirlah orang yang menuhankan Isa Al-Masih. Ada, jelas itu mah. Terus adakah tidak dia berbicara untuk menyinggung perasaan orang lain atau berbicara yang menyakiti Tidak orang lain? pernah dia menyakiti orang lain, tapi orang yang tidak benar tersakiti. Nah. Sama kayak saya nggak nyakitin orang lain, tapi orang nggak benar kayak kalian tersakiti. Curhat Terus pula. kenapa kamu melakukan Enggak seperti yang tidak? disakitin, Mbak. Maksudnya Enggak kamu berbeda melakukan juga. hal Diam yang dulu. tidak dilakukan Satu-satu oleh lah. Muhammad. Aduh, kalian ini memang merepotkan ya. Satu-satulah dulu. Yang mana dulu mau ku hadapi ini? Ya. Michael atau Maksudnya apa-apa? kenapa kamu tidak melakukan yang seperti Muhammad lakukan? Loh, saya melakukan seperti yang disuruh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, sampaikanlah dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiyasan. Saya baik kok sama kalian kok. Buktinya saya sadarkan kalian kalau kalian itu menyembah kepada hamba kok. Kok kalian Sadarkan Apanya yang gimana? sadar, Mbak? Tuh, Yesus Mbak ini sadarkan- hamba Tuhan nih. Kamu baca perikopnya nih, Yesus hamba Tuhan. Kau bilang juga Iya, saya Yesus bukan tahu. hamba Tuhan. Itu- Terus? Itu perikopnya Iya, dia- memang seperti begitu, tapi Nah, isi tunggu dulu, konteksnya berbeda. Michael, si ini kawan kau Kristen ini bilang perikopnya bukan Yesus hamba Tuhan. Kau marahin dulu itu, penipu itu. Dia telah merubah-rubah Itu, firman Tuhan. itu memang perikopnya itu Yesus hamba Tuhan, tapi isi dari Tuh. konteksnya itu tidak seperti tunggu. begitu. Michael, bukan aku yang menghujat. Kawan kau ini yang bilang itu perikopnya bukan Yesus hamba Tuhan. Berarti kau bertengkar dulu berdua, jangan aku kau aja. bukan saya bilang bukan Kalau itu kita perikopnya. bicara begini Itu Ibu, kalau kita konteksnya bicara itu, dari saya sisi bicarakan manusianya, konteksnya. oke lah kita bilang dia hamba Tuhan. Tetapi kalau dari sisi kealahannya, dia bukan hamba Tuhan, tapi dia Allah. Apanya yang Dengar Allah? itu dulu. Tunggu. Michael, Sekarang diam saya dulu tanya. satu-satu dulu. Michael, apanya yang Allah dari diri Yesus, Michael? Sekarang saya mau tanya, kenapa kita bilang dia Allah? Saya Karena tanya dia- apanya dia- yang dia- Allah dia. dari diri Yesus. Ribet banget lu, Michael. Oke, Ditanya gitu saya doang. kasih tahu. Apanya? Dia bisa mati dan bisa bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Oke, berarti Nah, yang sekarang mati saya dan tanya. bangkit. Bentar dulu. Berarti kalau yang mati dan bangkit, berarti itu adalah Tuhan gitu. Iya, karena dia Tuhan, dia Yaudah. sebagai Diam manusia dia dulu. bisa Diam dulu. Loh, belum Orang yang mati selesai, dan saya bangkit, jelaskan. orang mati dan bangkit kan Tuhan kata lu. Berarti orang-orang kudus itu semua Tuhan gitu. tidak seperti begitu. Lah katanya orang yang mati dan bangkit itu Tuhan, gimana sih? Nggak jelas nih kalian mah. Loh, ini kan kita bicara tentang konteks Tuhan Yesus di sini. Kenapa Ibu kaitkan kontak orang artinya lain? apa sih? Loh, Aku Ibu dari ini tadi kenapa kok sih? kalian berdua ngomong Jangan kontak-kontak. bicara sesuatu yang mengikat kita ke Iya, arti kesalahan. kontak apa? Lu Yang kesalahan lurus kau saja, yang Ibu, ngomong kamu. kok. Kasih Kalian lurus, berdua kamu ngerti ini nggak sih arti guru kok. kontak? Kamu guru ke pengajar kok seperti begini, otaknya seperti begini. Tidak Rifan. seperti Saya begitu. kenapa otak saya? Untuk Otak saya memahami kelihatan. kitab orang itu. Rifan, Otak saya kelihatan makanya, ya. Ibu. makanya saya Aduh. bilang Rifan. Anak domba, kalian tuh Makanya diam saya- dulu. Saya tanya kontak artinya apa? Ajarin Iya, saya dulu kontak. bagaimana anak ayam? Aduh, saya nggak pernah dikatakan anak ayam di agama saya. Anak domba itu kalian kan ngaku anak domba. Saya tanya kontak makanya apa? itu, Aduh, ya makanya itu. kontak artinya apa? Aduh, susah nih oten-oten NPD ini. Kontak artinya Jangan apa kau kontak? potongin Aduh, Majang. kalau orang lagi ngomong. Ya dipotong lah lu abisnya. Ditanya apa, jawabnya apa? Kontak artinya apa? Tidak bisa kita ngomong Yang gue itu tahu hanya kontak potong lens. sepotong. Gue tanya kontak artinya apa Gitu. kontak? Kontak, woi, kontak artinya apa kontak artinya apa? Duh, parah nih Oten. NPD. Konteks ya ketika dia mau bicara itu untuk apa itu kan gitu judul Ah, apa Ketika dia Seperti berbicara yang- itu untuk seperti apa yang itu dikatakan konteks. tadi saya Oh itu. my god. Kau dengar dulu. Pantas salah kalian Kristen. Udah dah kau jadi Kristen aja ya. Udah tundur. Kau dengar dulu. Enggak mau aku dengerin kau. Pantas kau jadi Kristen udah. Aduh. Kontek adalah ketika dia mau berbicara untuk jadi apa. Aduh, kontek. Ini gara-gara kontek nih kalian tersesat nih. Parah. Ayo, halo Albert. Halo, Ya Bapak, silakan Pak mau menanggapi Pak. Yesus hamba Tuhan. Ya, Yesus sama Tuhan bukan? Iya kan ini kan penggenapan kitab Yesaya ya, Pak 2. Iya, berarti tergenapi ya Pak? Iya, tetapi kan itu kan nubuatan. Kalau Iya, nubuatan terpenuhi kan nggak mungkin nubuatan itu? Dibilang
tidak mungkin langsung dibilang Tuhan akan datang. Iya, maksudnya gini loh Pak, kalau Tuhan menubuatkan, Ini ya, Bu. Yang inilah hamba hambaku. Jadi nggak hambanya datang? Jadi nggak hamba Tuhan datang? Hambanya itu lihat ayat 18 ya. Waduh, Hambanya itu kedagingan dosa ya. apa lah aku Dengar sehari dulu. ini? Hambanya Aku itu cuma nanya, ketika Tuhan kau menubuatkan inilah hambaku, kepadanya aku berkenan. Si hamba itu muncul nggak si hamba itu? Tetapi sini hamba itu lihat tuh, hamba itu besar di Yang ku tanya itu ketika dinubuatkan inilah hambaku, kepadanya aku berkenan, terjadi nggak itu? Tergenapi nggak itu? Muncul nggak hambanya? tergenapi. Nah, muncul nggak hambanya? Ya, Siapa hambanya? kedagingan itu. Kedagingan itu dagingnya aja yang hamba, dagingnya doang, tulangnya nggak. Iya, karena Tuhan itu kan roh, tidak bisa. Ya, Makanya dibuat jadi di ayat- dagingnya dengar, aja yang dengar. hamba, tulangnya Dengar bukan, kamu. tai Di mana- ginjalnya bukan. Baca di ayat 18. Baca di ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Mana ada Terus? manusia masuk jiwa Tuhan? Hah? Jiwaku Apa berkenan. ini? gitu, Tuhan. Apalah kata Kamu kalian, Bang? baca, jiwa Tuhan itu berkenan di dalam Iya. daging itu. Iya, jiwa Tuhan berkenan. Tuhanmu punya Di dalam jiwa. daging. Di Nah, dalam masuklah daging. jiwa Tuhanmu ke dalam daging manusia gitu, numpang Memang dia. Tuhan itu tidak bisa Oh. kelihatan roh dan firman. Oh, berarti Yesus itu daging manusia yang kesurupan Tuhan. Bukan daging. Daging bukan berarti harus manusia. Daging itu ya daging. Kalau Ya, di jadi kitab aslinya kalau daging. Yesus itu daging apa? Daging. Daging apa? Roh yang dari roh menjadi Yesus daging. itu daging apa, kok malah ngebahas roh? Lupa. Yang saya tanya, Yesus itu daging apa? Ya daging lah. Ya daging apa? Mau daging apa? Cuma menyerupai manusia dia. Iya, daging apa, Pak? Daging manusia atau daging babi, Pak? Aduh, parah nih Oten nih, serius. Sumpah gila, hari ini gua mimpi apa aku bisa ketemu sama kalian ini. Menyerupai manusia. Kamu nih kok payah menjawab. Menyerupai Nah, manusia. daging manusia bukan? Dagingnya Yesus tuh daging manusia atau bukan? Menyerupai manusia. Yang bener nih gua pacaran tadi harusnya nih. Sayang. Harusnya gua pacaran Ya. nih gara-gara Yonatan Nandar Kamu nih itu tidak akan bisa melihat Tuhan. Dia kan roh dan firman. Yesus itu roh bukan? Yesus itu firman. Kamu tahu Yesus enggak itu roh? roh bukan? Ya Allah. Iya, dia roh yang menjadi daging. Kamu tahu enggak Oke, roh? berarti Roh dia itu- roh yang jadi daging. Berarti Dengar dia ya. sudah bukan roh lagi. Dengar kamu ya. Mak Roh itu satu tapi tak terbatas. Misalnya Yesus dia itu bisa berada di dalam di empat ke tempat pun bisa dia berada dalam Ya waktu udah. yang bersamaan. roh itu, Yesus itu roh yang keberapa? Kamu itu namanya tak terbatas itu roh yang Iya, tak kalau terbatas. gitu Yesus itu roh yang keberapa? Aduh, kacau. Oke, berapa? Iya, dia sendiri juga, dia juga itu. Katanya rohnya banyak, nggak terhingga. Kamu tahu nggak arti roh? Roh itu satu Tak terhingga terbatas itu tak terbilang, tak terbatas. Nah, Ah, kalau gitu ketika Yesus adalah manusia, di dalamnya ada roh Tuhan nggak? iya adalah. Dibatasi Jiwa daging roh. nggak itu? Dibatasi daging nggak? Mana? Dibatasin daging mana? Ya makanya dia terpisah. Jadi roh Yesus sama dagingnya terpisah. Aduh, Makjang, lagi-lagi nih. Kamu nggak dengar di Bapak itu? Bapak itu kan pertama Bapak sang sumber. Jadi Yesus nggak punya roh Tuhan. Bapak itu kan sang sumber roh dan firman. Yesus punya roh Tuhan nggak? Dengar dulu, roh dan firman ini menjadi terpisah dengan menjadi anak Allah, itulah dengan anak Bapa itu jadilah Aduh, ini gara-gara. Yesus Kristus. Bedakan Bapak, Yesus Kristus. Apa coba Ibu bedanya? buka. Apa Dengar. bedanya? Pernah enggak kamu baca Yohanes 17 kata Yesus Kristus gini? Ya, peliharalah Coba Ibu mereka baca dalam Yohanes 1 namamu. pasal 1 Dengar dulu. Peliharalah Biar mereka tahu. dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Pernah Bentar dulu. Pernah enggak kamu baca? Assalamualaikum Ustadz Kay. Waalaikumsalam. Ya, saya mau jawab. Ustadz Kay di mana? Di bawah atau naik ke atas? Bahaya. Enggak, di sini aja. Oh ya, silakan Ustadz Kay. Ntar kasih tahu jawaban saya. Jadi kasihan juga saudara Kristen. Saya mau jawab. Matius 12:18 kan? Ya. Benar. Itu di situ pertanyaannya siapaku dan siapa hamba. Betul Ustadz Kay. Oke, ku itu Allah, hamba itu Yesus. Masya Allah Ustadz Yang Kay. ngomong siapa?
Yang ngomong siapa? Allah. Kapan? Yang penting di sini adalah kapan. Waktu Yesus selesai sholat zuhur. Karena tulisannya di situ 12.218. Jadi jam 12 siang lewat 18 setelah sholat zuhur. Karena sekarang zuhur jam 11.54 di Jakarta. Demikian. Masya Allah, Ustaz Ke. Jadi habis sholat zuhur ini lagi. Allah. Lihat di situ kan 12.218, benar nggak? Iya, iya, iya. Sholat zuhur. Ustaz Ke lagi. Zuhur di sini di Jakarta 11.54. Demikian. Barakallah sehat selalu. Barakallah, subhanallah, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ke, sehat-sehat. Makasih banyak. Begini Ripa, Apa, ya, Bang? sebelum ada perjanjian baru Yesus ada, kan Terus? dia, ayat itu kan Yesaya 42, Mm. ya, itu nubuatan. Hmm. Jadi muncullah Matius itu penggenapannya, ayat Tergenapi. Matius itu tergenapi. Ada hamba itu. Ada? Siapa hamba itu? Kalau dalam konteks ini Yesus Kristus, Yesus yang Ah, dirapi. dari tadi kek Bang, capek-capek bolak-balik putar-putar Begini ya. topiku ini Bang. Udah makasih lah kalau Iya. gitu ya. Ingat toh Dari Mekel, sejak Yesus hamba awal, Tuhan. dari sejak kelahiran. Ya, Yesus- sekarang Yesus. coba Ibu Rifa buka di Yohanes 1 ayat 1. Tidak Pada tahu mulanya orang bahwa Firman, Yesus Firman itu adalah Allah Allah, Tuhan. Firman bersama Allah. Ya, itu Firman sudah Allah. sudah tahu. Pada Sudah. mulanya ialah Firman dan Jangankan Firman kamu itu riba, bersama-sama ya. dengan Satu Iya. lah dulu. Iya, Jangan lagi kan gitu kamu. gantian lah, jangan dikeroyok. Iya, Masa aku perempuan sendiri dikeroyok Iya. dengan Yonatan Nandar? Ih. Jangankan kamu Ripa. Wow, keren. Awalnya murid-murid Yesus saja tidak tahu itu bahwa dia Tuhan. Ya saya tanya Makanya- dulu. Pada Makanya mulanya dia keraguan mereka Ya. waktu menyebut. mending aku Pada pacaran dari mulanya. aku nyesel masuk Yonatan Nandar nih loh. Dia telepon aku suruh masuk ke sini, mending aku pacaran dari tadi sama pacarku loh. Begini, Hmm. begini Ripa ya. Dari awal aja murid-murid Yesus belum tahu bahwa dia adalah Tuhan. Bang, tunggulah dulu Bang. Si Mikel nih pengen ngomong dulu. Iya. Kalau Ya, Bang. bagaimana? jadi kalau kamu baca Bang, Alkitab si itu Mikel mau ngomong. harus diurutkan. Jangan Bang, langsung Si di Mikel ayat mau pertama ngomong loh Yesus Bang. mengatakan amba. Iya. Ayat terakhir Bang, si Yesus Mikel mau mengatakan ngomong Tuhan. loh. Iya. Jangan gitu kamu baca Alkitab, Ripa. Iya, bacanya jangan setengah-setengah dong, satu kali. Bukankah di waktu Yesus terangkat naik ke surga ada murid-muridnya ragu menyembahnya kan? Ada yang tak ragu. Jangankan kamu, orang yang dekat sama dia saja masih ada yang ragu. Itu Ripa. Sekarang iman kamu yang perlu, imanmu. Iya, benar itu. Udah orang dekat sama murid-murid Yesus yang tiap hari bersama dia makan minum, masih ada yang ragu menyembahnya. Apalagi lah kamu Ripa yang tidak kenal. Iya. Udah ya, bertobatlah kamu. Percayalah. Udah ya. Apa Iya. kau ini? Aku lagi ngomong sama Mikel Bang, sabar. Mikel. Iya. Aduh, Ya, bagaimana? Al- Itu buka dulu itu topinya itu Aduh, dulu. nggak mau aku. Topik kebangsaan Loh. ini masa kau suruh buka. Mikel, aku Jelek tanya kalau dulu. begitu. Ih, biarin lah. Ayamku aja cinta sama aku, apa pula kau pula yang ngurusin aku. Mikel, aku tanya, pada Kenapa mulanya Dang Firman. begitu? Mikel, Bagaimana, dia Dang? aduh, diam dulu, Dang. Ngapa punya mulut kayak perempuan? Dang Iya, dulu. dan bicara dong. Diam dulu, ya. Pada mulanya Firman, Firman bersama Allah, ya. Ya. Firman itu adalah Allah. Ya. Firman itu jadi apa? Firman itu jadi manusia. Nah, saya manusia bukan? Nah, yang di sini yang dimaksud di Yohanes 1 itu berbicara tentang Yesus. Mana tertulis? Jangan kau menembahi firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 nomor Oh, 5. ya. Mana tertulis di situ Yesus? Kau nama-namai firman Tuhan kau. Kita kasih lanjut saja sampai selesai. Mana tertulis kalau itu Yesus? Iya, kau kita baca, siapa tahu dapat. Baca Kukutuk satu juga kali kau jadi kasih batu nanti loh. Bundo Loh. kutuk kau anak bundo. Anak tunggal Bapa. Kamu Aduh. nih Saya tanya. anak tunggal Di Allah. situ firman menjadi manusia. Di mana di situ dikatakan Iya. bahwa manusia itu adalah Yesus? Di mana? Itu Dibacalah konteksnya terus menunjukkan kepada dari awal Yesus. sampai selanjutnya dibacakan lagi. Udah turun. Siapa yang mau turun nih? Ah, capek aku ngadepin kamu. Anak tunggal Allah itu dibaca. Bang Abed, aku mau Lanjutkan. tanya dulu. Yesus itu hamba atau bukan? Jujur.
Ya dalam konteks itu hamba. Ah, ya udahlah kalau gitu. Ya udah. Udahlah kalau gitu memang setara aku sama Yesus ya. Aku hamba, dia hamba, setara kami. Oh enggak lah kamu. Kau nih yang serius lah, hamba atau bukan? Kan sudah saya bilang tadi sama kamu ya, jangankan kamu. Saya tanya dulu, kalau kamu Dengar nggak bisa dulu. ngejelasin, ya udah kalau gitu kamu nggak bisa jelasin, udah ngapain kau nggak bisa jelasin pula, mau ngejelasin udah, sumpreng, muslim atau non muslim? Ah Majang, parah kali orang Kristen ini, NPD-nya minta ampun. Halo sumpreng, Kamu sehat. sehat lah. Ayo, Yesus itu hamba Tuhan atau bukan? Ntar dulu. Kamu sama seperti Yesus berarti ya? Sama, setara. Saya menyembah Tuhan yang sama dengan Yesus. Yesus adalah hamba Tuhan, saya Sama juga hamba Muhammad? Tuhan. Sama-sama hamba Tuhan kami. Bener-bener. Kau anak Tuhan bukan? Iya, anak Tuhan. Tuhan. Yesus anak Tuhan. Iya. Setara lu- kau sama Yesus. Lu ngerti nggak sih? Kau NPD berdua. Kalian diam dulu. berpikir tuh yang benar. Lu diam. Lu ngaku-ngaku anak Tuhan, Yesus lu bilang anak Tuhan. Ngapain lu suruh gua diam? Sama-sama Gua nangis, mengaku lu anak ngomong. Tuhan lu. Sementara gue ngaku hamba Tuhan, kami merendah. Iya. Gue sama Yesus sama Tuhan tuh sama-sama ngerendah. Lu ngaku-ngaku selamat tinggi sama Tuhan lu NPD. Iya, kalau penulisan anak Tuannya sama dia tinggi. A besar, kami A kecil. A besar A kecil, sejak kapan ada A besar Iya. A kecil? Kalau anak Tuhan kami, konteks untuk kami. Apa definisi anak maksudnya Tuhan? Gini, dengar lu. Lu Anak Tuhan bawa A konteks besar A sama kecil. kami. Diam dulu. Albert ini banyak ngomong dari tadi, entah apa-apa A besar A kecil pula. Kalau Tuhan kami A kecil, Tuhan Yesus A besar. Sumpreng. Gua tanya sama lu jawab jujur. Lu ngaku anak Tuhan, anak apa lu? Anak Tuhan apa? Anak angkat, anak tiri, anak haram Tuhan lu? Jawab. Dari cara ngomong lu aja gua udah males jawabnya tau. Gini. Nih, mari, Pak. Bukan lu Kalau males sama kami- gue. kalau Elunya kami yang nggak bisa katakan jawab. anak Aduh Tuhan. Albert. Iya, Albert, kalau diam kami dulu. katakan anak Bang Albert NPD kali loh bang. Abang tuh pengen kali didengarkan loh. A besar A kecil dah abang bilang di sini. enggak, Abang gini. pengen. Oke, Enggak, saya aku nggak terangkan. butuh jawaban. Lagi nggak saya tanya abang itu dulu. Abang belajar dulu di sini. Abang NPD kali loh. Pengen kali didengarkan Kami orang nggak dibilang nanya. anak Tuhan. Aku nggak Dengar nanya dulu. bang. Birahi kali abang pengen ngomong. Aku nggak nanya. Aku bilang lucu kali. Memaksa kali loh. Itu tanda itu. Tanda on. Abang udah bilang Yesus hamba ya sudah. Janganlah kamu Apalagi. mute. Abang Tapi cerewet diskusi. kali. Nggak ada aku Enggak, diskusi saya sama bilang abang. anak Tuhan katakan Aku kami. nggak nanya bang, nggak nanya. Aku nanyanya Jadi sama si kenapa Sue tadi. kamu samakan kami Aku dengan anak nanya- Tuhan Yesus? Nggak sama-sama ngaku anak Tuhan bukan? Ya tapi anak Tuhannya konsepnya kami anak Tuhannya maksudnya mengikut Yesus, anaknya pengikut Yesus. Nah, di mana itu tertulis itu? Ya kalau kami dibilang anak Tuhan, anak pengikut Yesus. Iya, di mana ditulis kalau anak Tuhan yang pengikut Yesus A-nya kecil. Di mana diajarkan Yesus itu? Anak yang mengikuti Tuhan membenci dunia itu maksudnya. Saya tanya, di mana Yesus mengajarkan kalau anakku adalah yang ikuti firmanku, maka mereka Ya disebut sebagai iyalah. anak Tuhan. Ya kamu Aduh, kok baca ya lah cari. iyalah. Aku pula yang nyari. Udah duduk makanya kalau kau Ya sudah mau memang nyari, ya udah kau itulah, diam. kau. Ya udah kau jangan ngomong, biar aku yang nyari sendiri. Kau pula yang sibuk ngajarin, tapi kau nggak bisa tunjukkan ayatnya. Aku yang kau suruh cari sendiri. Diam kau. Halo Tion. Ya, halo Kak Rifa. Apa yang mau dibahas di sini? Ya, saya mau nanya. Yesus itu hamba Tuhan bukan? Apa? Oh, Yesus itu hamba Tuhan. Yesus kayak itu bukan gini hamba lah. Hah? Tadi hamba Tuhan, Yesus- sekarang bukan. Mana yang betul ini? Makin gila lama-lama orang Kristen ini semua. Yesus itu hamba Tuhan atau bukan? Tertulisnya hamba Tuhan. Kakak Rifa ini Sebentar baru dulu adik, beta Dalam mau bertanya dulu kekristenan. sama sebentar. Kakak Rifa tidak bertanya penjelasan tentang kekristenan. Kakak Rifa cuma bertanya itu Yesus itu hamba Tuhan atau apa? Hamba Tuhan bukan? Iya, makanya aku jawab Kakak itu Rifa, dalam kekristenan kami Kakak itu. Rifa bertanya dalam Matius pasal 12, itu Yesus hamba Tuhan atau bukan? Cuman menjawab bukan atau iya atau bukan. Susah sekali rupanya. Silakan dijawab. Yesus itu dipandang sebagai anak Allah, bukan hamba Allah dalam pengertian seorang pelayan yang biasa. Oh, berarti Namun salah ini ayatnya. Alkitab juga menggambarkan Matius Bukan. 12 salah berarti. Ayat berapa?
Aduh, lagi-lagi Bunda Gembala nunjukin ayat nih. Coba tunjukkan ayatnya. Ini. Perikop Yesus hamba Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak yang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku. Nah, siapa hamba di sini? Siapa aku di sini? Nih Pak, kalau di Alkitab itu Abesar Albert, itu diam dulu Bang Albert. Saya lagi nanya Anda. penghormatan sama Tuhan Oh, alah pengen didengarkan aja lah itu kita ini loh. Diam dulu lah itu. Aku nggak nanya sama itu. Oke, anak-anak Allah biar saya tunjukkan sama kamu Aku anak-anak lagi Allah. bertanya sama si baca. Tion. Makja. Ini capek. Ini dah Matius 5 Ingin ayat ku 9. teriak. anak-anak Allah. Cepatlah. Aku pengen ngomong sama si Matius 5 Tion, ayat Bang. 9. Aku Jelas, pengen jelas, ngomong jelas. sama si Aja, anak Tion, Allah. Bang. Bang, aku pengen ngomong sama si Tion. Bukan sama Abang, ya. Sabar dulu ya. Oke, saya Ya, lanjut, saya Tion. udah kasih tahu. Bang, saya Saya lagi pengen ngomong sama Tion. Dulu. Ya, Dari Tion, kamu Tion, ngerti saya dari- mau ngomong sama kamu dulu, Tion. Kamu jawab itu. Itu dalam Matius pasal 12 nomor Tanya 18 saya itu dulu, Kak Rifat siapa? tadi. Kak Rifat tadi mengerti kah bacaan yang tadi itu? Saya tidak mengerti, makanya saya bertanya sama Ngana. Ngana saya tanya karena saya tidak mengerti. Ngana bilang itu hamba Tuhan, tapi Iya, Tuhan. Macam mana bisa Kalau- beta kalau- mengerti? Ngana tidak menjelaskan. Beta mau bertanya itu. Itu dalam Matius pasal 12 dikatakan bahwa Yesus hamba Tuhan. Mana yang betul? Dia hamba Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Coba tunjukkan ayatnya bahwa yang dikatakan Tadi beta bahwa sudah Yesus tunjukkan. adalah Ngana tidak Tuhan. tengok. Ngana ini memang menghina beta sekali ya. Di situ tadi tidak ada tidak Beta di dibilang sini bahwa sudah Yesus itu tunjukkan hamba Tuhan. perikop. Itu perikopnya memang bukan ayat tapi Coba itu perikop. Beta ini sudah tunjukkan sama Ngana pebot di pojok-pojok. Iya, Ai, perikop aduh, sama diam ayat. dulu kau. Diam dulu kau itu. Itu diam dulu kau itu. Lah. Itu diam dulu kau itu. Kamu kira Aku Tuhan mau itu bicara coba, sama coba, bahas dulu. Itu Iya. diam dulu itu. Alah. Diam dulu itu. Ah, Ngana bilang ini hamba Tuhan atau bukan? Ngana jawab dulu jujur. Beta tanya ini, Yesus ini hamba Tuhan atau Tuhan? Ngana jawab jujur dulu. Jangan-jangan Ngana ini bukan kereten. Jangan-jangan Yesus Ngana ini hamba kejawen. Tuhan. Benar. Diam dulu itu. Ya sudah. Kau sudah jawab sudah. Nah, silakan Tion. Jawab Tion. Ya. Coba jelaskan dulu. Kok saya pula yang Ya. menjelaskan? Kalian Kristen. Saya bertanya, kok kalian minta menjelaskan dari saya? Lucu kalian ini. Kedagingannya itu Enggak. hamba Tuhan. Coba tunjukkan lagi Apalah mana yang kedagingan ini. Hantu belau kau Tion capek aku Kau kira nengok-nengok kau tengok sendiri. kau kira Tuhan itu daging. Kau kira Tuhan itu daging. Pencipta itu Albert, daging. diamlah Albert. Kau NPD kali kau Albert nggak mau didengarkan tapi pengen didengarkan Albert. Tion, jawab Tion. Matius pasal 12 kau buka. Nih, parah kan. Albert turunlah Albert. Ku kasih kesempatan kau di sini. Malas aku lu itu. Bisa kok diam? Jangan dulu. Ya diam tapi aja. Ya udah diam Ada itu ya. memberi pertanyaan yang kakak nggak mengerti. Matius 12 nomor 18 kau baca dulu Tion. Hai maknya. Percuma lah sekolah tinggi-tinggi kayak gini ya. Nah, kakak saya yang jelaskan. Biar saya yang kasih lurus Loh, nanti. kok Kakak saya yang aja yang jelaskan? kasih jelaskan biar saya yang Oh, kasih lurus. bilang lah kalau mau belajar sama Maksudnya saya. kakak yang kasih Bayar dulu yaudah bayar perpuluhan dulu ya. Bukan Masukkan dulu. Oke, ini memang Islam ini. Minta terus saja minta. itu bercanda. Kau pun baper. Emangnya aku kayak pendeta kau minta perpuluhan. Memang kau akui berarti perpuluhan itu memangnya minta-minta kenyataan ya. juga begitu. Enggak, tunggu. Berarti kau akui kalau pendeta minta perpuluhan itu pendeta minta-minta ya. Bagus. Aku sudah syukur kau mengakui itu. Lah, diam. Di sini Oke. perikopnya adalah Yesus hamba Tuhan. Di sini Yesus itu mengetahui maksud mereka lalu menyingkir. Yesus tuh pergi. Karena ada maksud orang-orang Farisi di situ ingin melakukan kejahatan sama Yesus. Kau dengar baik-baik. Di mana tertulis di ayat sebelumnya? Di mana di ayat ke-14? Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Nah, Yesus tahu ini. Yesus sadar kalau dia akan dibunuh. Maka dia menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus, banyak orang ngikutin Yesus, dan dia menyembuhkan. Karena dia banyak menyembuhkan orang, orang banyak Iya. ngikutin dia. Dan dengan keras dia melarang memberitahukan, jangan kasih tahu siapa saya. Dia nggak mau orang tahu siapa dia. Ya, nah
Siapa Yesus ini sebenarnya? Kenapa dia tidak mau memberitahukan? Karena dia itu sudah dinubuatkan. Kedatangan Yesus sudah dinubuatkan. Paham? Sampai sini sudah jelas kau? Bunda Gembala sudah jelaskan. Ngerti anak bunda? Anak domba? Anak Teos? Ngerti? Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus itu tidak mau orang tahu siapa dia. Siapakah dia? Dia ternyata sudah dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Apa nubuatannya? Kau buka Yesaya pasal ke-42 nomor 1 sampai 4. Iya, itu kan karena Yesus itu Diamlah sebagai dulu, hamba kau tadi Tuhan. minta bertanya, aku jelaskan, kau pula memotong. Kukutuk juga, kau jadi batu giling nanti. Belum kubacakan Yesaya pasal 42. Kau baca baik-baik Yesaya itu. Apa di dalam kitab Yesaya? Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku di atasnya. Mari kita bedah satu-satu. Lihat, itu hambaku. Pertama, dia hamba. Kedua, orang pilihanku. Kedua, dia orang. Ketiga, roh Tuhan ada pada dirinya. Apakah maksud roh Tuhan ini dia kesurupan roh Tuhan? Bukan. Karena Paulus juga berkata, roh Tuhan juga ada dalam diriku. Bahkan nabi-nabi itu juga ada roh yang datang dari Tuhan. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah Yesus ini adalah orang yang hamba Tuhan, yang memiliki roh ciptaan Tuhan, yang dimana roh itu adalah kebenaran. Bukan berarti roh Tuhan itu terbagi-bagi masuk ke dalam badan Yesus. Seolah-olah kau mau mengatakan bahwa Yesus adalah manusia yang kesurupan Tuhan. Nah, jadi nubuatan ini digenapi dalam kitab Matius. Maka datanglah si hamba ini. Siapa hamba ini? Yesus. Maka pertanyaanku sekarang kau jawab jujur, Tion. Yesus hamba atau bukan? Parahin orang Kristen. Kayak gitu pun harus jelasin. Yesus itu dipandang sebagai hamba karena dia sebagai anak Allah, bukan hamba Allah. Oh, Mak Jang. Tadi kau sudah baca nubuatan bahwa Yesaya menubuatkan akan ada hamba Tuhan. Tertulis di situ, itulah hambaku yang kepadanya aku berkenan. Tergenapi nggak nubuatan itu? Muncul nggak hamba itu? Memang agak lain anak-anak Teos ini. Udah diam. Asik, naik yang lain Bisa dulu. saya bantu? Udah. Bisa saya bantu? Nggak usah, aku nggak mau dengerin kau. Kau ngomong apa dari tadi? Diam Tidak, dulu kau di satu situ. aja, sekali aja, sekali aja. Saya lagi nggak mau dengerin kau, Bang. Nanti Uni. kalau aku Enggak, Uni. Gini, satu aja, satu. Duh, Ya. udahlah. Pengen kali kau didengarkan. Apa, Bang? Gini, di saat Yesus dibaptis, bagaimana itu? Ada suara dari langit. Jadi mana Tuhan sebenarnya? Jadi kamu bingung nanti kan? Loh, kok saya yang bingung? Saya nggak bingung. Kalau Ya, Tuhan yang sama berkata kayak gitu. bahwa inilah dia, kepadanya aku berkenan. Artinya apa? Memang Itulah Yesus sama Tritunggal Tuhan. itu. Itulah Tritunggal itu. Apa pula ini? Aku nggak lagi bahas Gini. Tritunggal loh. Kok Tritunggal? Yang ada Tritunggal Iya. dalam kitabmu Tritunggal pula. Bukan Aku nggak mengatakan jumlah. Yaudah. tetapi Apa Dev? Yaudah, apa Kebagaimanaan Allah itu Kok kebagaimanaan Allah. jumlah pula bukan Itu bukan jelas-jelas. menyatakan jumlah. Udah capek aku ngomong sama kau, Albert. Capek aku, serius. Suaraku lagi serak. Gak ada waktu aku ngelayanin kau. Aku cuman mau tahu kalian tuh jujur atau enggak, Yesus hamba atau bukan, itu aja. Ribet kali pun kalian. Nggak ada Tritunggal, nggak ada Tritunggal. Halo Jus, JST, Muslim non Muslim. Ini lagi model nggak bisa pacaran teman-teman ya, menggila di Komal. Saya tanya sama kau dulu, JST. Yesus itu hamba Tuhan atau bukan? Kau Islam atau Kristen? Albert, diam dulu lah Pak Albert. Pulang dulu Om ya, Ripa. Apa gila Om? Tobatlah Diam. kamu. Kau bertobat Om, menyembah hamba Tuhan kau Om. Kami Tuhan kami sama Iya. Yesus. Kau Tuhanmu hamba. Udah Om, hati-hati kau Om ya. Hati-hati kau lompat ke bawah Nggak ya Om. belajar lagi lah. Kau yang belajar, Tuhan kau hamba, Tuhanku Tuhan. Kau menuhankan hamba. JST Mar, Muslim non Muslim. Oke, Yesus hamba. Terima kasih JST, udah turun. Dia udah typing di bawah. Malam ini kita mau cuman kejujuran saja teman-teman. Seperti lagu. Jujurlah padaku bila engkau tahu Yesus hamba Tuhan atau justru dialah Tuhan. Halo? PS? Muslim atau non-muslim?
Ya udah, turun ya. Makasih. Ya, Bang. Aku lagi nggak mau ngomong-ngomong sama orang ini ya. Apalagi Tion? Mau bertanya apa kok, Dek? Kita lagi ngebahas Yesus hamba atau bukan, itu aja dulu. Soalnya Panjang kali pun cerita kita. Kakak Rifa ini kurang mengerti tentang kita punya Alkitab. Bukan kurang mengerti kakak, beta bukan kurang mengerti. Memang beta tuh sudah membaca, beta juga punya akal. Beta bukan orang bodoh, kok bisa bodoh-bodohi. Halo Rian, Rian Muslim Halo. atau non Muslim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Muslim. Alhamdulillah. Muslim. Ah ya, turun ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adek lagi nggak mau diganggu, lagi nggak butuh. Adek maunya ngobrol sama orang Kristen, mau nanya, Yesus hamba atau bukan? Maaf ya, yang Muslim gak usah naik. Beta lagi nggak butuh kawan Muslim di sini. Halo Ferdimas, diam dulu. Apa Tion? Ah, sabar dulu. Ferdimas Muslim atau non Muslim? Lagi di mana Yonatan Nandar? Lagi pacarannya malam mingguannya. Ih, enak kali Yonatan Nandar jalan-jalan. Aku sendirian di rumah. Aku lagi kok tahu nih nggak jalan-jalan, aku kelihatan. lagi posisi balik. Enak banget jalan-jalan. Ih. Yaudah, jangan dibuka-buka atuh biar aku nggak iri jadinya. Ih, aku di rumah sendirian nih. Tutup atuh camnya. Ih, jahat ih Nandar nih ih. Ferdimas. Oke, diborong semua sama Yesus ini ya. Dia Tuhan juga, dia hamba juga, dia orang juga, dia rasul juga, dia nabi juga, dia suaminya orang Kristen juga, dia anak domba juga. Diborong semua sama Yesus. Ada-ada ya kalian ini. Apa Tion? Apa Tion? Kakak Rifa, Yesus itu adalah anak Allah yang juga mengambil peran sebagai hamba untuk melaksanakan kehendak Semua Bapa diborong sama dia. umat Anak manusia. Tuhan juga dia. Dia anak Tuhan. Tuhan juga dia. Anaknya juga dia. Hamba juga dia. Suami-suami juga dia. Dia diutus oleh Bapa. Mama sirik. Bukan manusia. Oh, Allah Bapa. Allah Bapa ini Yesus bukan? Apa? Allah Bapa ini Yesus bukan? Bukan. Bukan. Berarti Yesus diutus sama Bapa. Bapa. Siapa yang lebih tinggi? Yang mengutus atau yang diutus? Yang mengutus. Mantap. Kalau gitu Yesus itu diutus mengikuti perintah Allah Bapa di surga. Nah, berarti Yesus mematuhi siapa? Apa? Berarti Yesus mematuhi siapa? Mematuhi Allah Bapa. Berarti Yesus hamba siapa? Bukan hamba. Tapi kan dia dipilih sebagai hamba untuk menyelamatkan manusia. Bukan hamba, tapi dia dipilih sebagai hamba. Ya. Salut. Dia bukan hamba, tapi dia dipilih sebagai Oke, saya boleh tanya balik enggak? apa deh? Takutnya nanti nggak bisa jawab lagi. Ya kalau nggak bisa jawab tinggal bilang nggak bisa jawab. Emang apa susahnya sih? Cuman tinggal bilang saya nggak bisa jawab gitu. Yesus hamba, bukan, tapi dipilih sebagai hamba. Oke. Salut. Apa dek? Mau nanya apa sama Uni rubah topinya model Ustadz dulu ya. Bentar, ini model bertanya. Sekarang model ditanya. Oke, model ditanya. Silakan dek. Silakan dek, bertanya aja. Sabar dulu, pelan-pelan aja, jangan terlalu buru-buru. Yesus bukan hamba, tapi dipilih sebagai hamba. Iya bener, aku harusnya pacaran dari tadi loh.
Ayang, ayang. Oke. Pertanyaan Oke, singkat oke, oke. saja lah, jangan terlalu panjang-panjang. Iya, apa? Apa betul apa dalam ajaran Islam itu bahwa setan itu bermalam di hidungnya umat Islam? Betul ke tidak? Iya, betul. 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 Ya memang harus akui juga. Ya iyalah. Memang setan itu iya. Kalau kami Berarti kan umat itu- Islam, Berarti bentar berarti dulu. kalian kalau berarti kalian berarti Kalau kalian kalau bersin malam iya. Kami kalau bersin, setan yang keluar dari hidung kami. Tapi kalau kau bersin, Tuhan yang melompat. Soalnya Tuhan ada di lubang hidungmu. enggak gitu konsepnya. Enggak ada di ajaran enggak kami. gitu konsep. Di dalam Ada. hidung Nih, roh Tuhan di lubang hidung kalian. Nih. Dalam kitab Nah, Ayub. betul. Ya, bentar. Bentar ya. Ayub 27 nomor 3. Nih kita baca ayatnya. Kalau saya bersin yang keempat Tuhan. Kalau saya bersin hacin. Nah, mental setan. Kalau kau makanya kami mengucapkan alhamdulillah setan keluar. Kau kalau bersin hacin, Tuhan kau lompat. Astagfirullah, Tuhan jatuh. Hati-hati Tuhan, kepleset ingus. Tuhan kok kepleset ingus. Nih. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, kepleset ingus, nyampur sama upil. Kalau setan nyampur sama upil nggak apa-apa. Ini Tuhan nyampur sama upil, kepleset ingus, licin, jatuh. Apalagi pertanyaannya, Dek? Aduh. Iya bener nih, harusnya aku pacaran dari tadi nih. Menggila aku di koma. Ayang, pacaran lah sama adek yang. Adek malam minggu ayang nggak pacaran sama adek. Ih, jahat ayang mah. Apalagi Tion? Pertanyaannya Tion. Tion kena mental. Tion kena mental. Oh, model bundukan doang lagi ya. Onde mande si Tion ala taman nuang, tak tontong kalamai jaguang, tak gunda-gunda tak cambuang basi. Si Dion duduk taman nuang, memikirkan Tuhan dalam lubang hidung. Tak tontong kalamai jaguang, tak gunda-gunda tak cambuang hidung. Si Dion duduk taman nuang, membayangkan Tuhan dalam lubang hidung. Tak tontong kalamai jaguang, tak gunda-gunda, tak gunda-gunda, tak gunda-gunda, tak cambuang ayan. Si Tion duduk taman nuang, di lubang hidung ada firman. Tak tontong kalamai jaguang, tak gunda-gunda, tak cambuang basi. Si Tion duduk bamanuang, memikirkan uniri pamani sekali. Bundo kanduang, bundo tak cinto, bundo merangkek dari rumah, bundo pai ke rumah jauh, bundo menginjili sama malam suntua. Malam minggu bundo sendiri menginjili anak Teos. Bundo udah kehilangan harga diri, melawan si Tion diskusi. Halo Gani. Gani Sawa. Gani Sawa, muslim dan muslim. Halo Gani Sawa. Halo Gani Sawa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak butuh Halo. orang muslim, nggak butuh. Nggak. Saya nggak mau ada orang Islam di sini. Nggak mau. Lagi nggak butuh orang Islam. Jangan ganggu adik. Dion, sabarlah dek, maaf lah dek, ini minta maaf ya dek.
Dek. Shh, Tion. Dek. Janganlah dicongkel lubang hidungnya, Dek. Tion gak asik Tion gak asik nggak bisa diajak bercanda Tion mah. Tion mah gitu Tion langsung diam. Si Tion kenapa guys? Kenapa si Tion jadi diam? Dia kayaknya mau turun tapi nggak bisa turun gitu ya. Mau dulu, sabar dulu. Ya udah ngomong. Ya udah sini lah ngomong. Si Tion lagi nyari ayat buat nyerang Islam guys. Tunggu dulu, gua serang lu Uniripa kata dia kan. Cari ayat dulu lah. Si Tion lagi nonton Edis. Cari Edis dulu lah. Apa ya kira-kira hujatan dari Edis yang bisa aku lemparkan ke Uniripa gitu kan. Hai Tion. Dek, berpikirlah Dek. Si Tion duduk taman nuang. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.